AMD Radeon RX 7700 XT. Sebuah GPU yang hadir untuk memberikan kepuasan buat kamu yang doyan ngegame sampai lupa ngabarin doi tuh. Bukan tanpa alasan kita sampai lupa waktu pas ngegame ngabarin doi. Wong gamenya seru dan gak nge-lag sama sekali, ya kan? Radeon emang terkenal dengan harga dan performa gabrutnya, gaming brutal. Karena di harga yang setara dengan kompetitor, GPU Radeon pasti unggul dalam hal gaming performance. Dan bukan berarti GPU ini nggak bisa productivity sama sekali ya. Teknologi RDNA 3 udah GG loh sekarang. Udah bisa handle banyak hal seperti punya compute unit, ray tracing, infinity cache, AI acceleration, Radiance display engine, dan tentunya dengan chiplet design. Termasuk kalau kamu mau live stream juga bisa banget. 7700 XT ini udah punya encode video EV1 yang mana bikin live streammu lebih lancar, juga sedap dipandang dah. Jadi intinya Radeon sekarang udah berbenah banyak lah dan mulai serius juga di segmen produktivitas. Dengan harga yang kurang lebihnya ada di angka 7-8 juta, kira-kira hidangan utama gaming performanya gimana ya? Apa se-OP itu untuk harganya? Oh iya, BTW unit ini punyanya AMD Indonesia ya. Jadi terima kasih buat AMD Indonesia yang udah minjemin buat dites. RX 7700 XT di sini dari ASRock dengan seri Phantom Gaming yang butuh 8x2 PCIe dengan TDP 245 Watt. Rekomendasi PSU-nya ada di 550 Watt dan juga memiliki satu port HDMI 2.1 dan 3 DisplayPort 2.1. Buat yang pengen nambah FPS, kalian bisa banget nih nyalain fitur RGB. Phantom Gaming ini punya fitur LED RGB bling-bling di bagian depan dan juga atas. Semuanya bisa diatur di aplikasi ASRock Polychrome. Gas aja langsung lah ya. Ini spek lengkap si RX 7700 XT. Dan ini spek lengkap yang saya gunakan secara keseluruhan. Disclaimer dulu deh ya. Maaf sob, dalam pengetesan ini, potensi CRX 7700 XT nggak bisa saya keluarkan secara penuh karena keterbatasan alat yang saya miliki. Seperti saya nggak bisa tes di resolusi 4K. Karena sejatinya GPU ini memang didesain buat gaming 4K sih. Tapi saya cuma bisa tes di 1080p karena SIMONI yang saya punya cuma Full HD. Dan juga PCIe-nya berjalan di Gen 3 ya, bukan Gen 4 seperti yang dimiliki si 7700 XT ini. Karena Mobo B450 saya cuma mentok di PCIe 3. Dan terakhir, saya nggak nyalain fitur Ray Tracing ya, atau RT. Jadi intinya saya cuma plug, play, happy. Hehehe. Pada pengujian benchmark sintetis di aplikasi Unigine Superposition, VGA ini dapat skor 25.830 di preset medium. Lalu pada pengetesan 3D Mark Time Spy mendapatkan skor grafiknya di 16.836 dengan suhu tertinggi mencapai 67 derajat Celcius. Dan FYI untuk suhu ruangan saya itu nggak ber-AC ya, dan tergolong hangat lah. Jadi 3 fan ini sangat ampuh ya buat ngedinginin si 7700 XT. Pada pengujian rendering di Blender Preset Classroom bisa selesai hanya dalam waktu 44 detik aja sob. Udah lumayan kenceng kan? Oke, untuk CSGO 2 di preset rata kiri atau very low, di sini dapat FPS-nya udah 300 lebih ya. Udah bisa disandingin lah dengan monitor-monitor yang 300 Hz lebih. Udah oke banget sih ini perpaduan antara 5700 X3D dengan 7700 XT. Soalnya di sini bener-bener ya namanya main game kompetitif gini kan pasti low semuanya. Orang-orang pro player juga pasti low semua grafiknya biar dapat FPS setinggi mungkin. Jadi ya kepake banget kalau memang punya. Susah banget nih aim. Kalau punya monitor 300 Hz lebih. Soalnya di sini GPU juga lumayan berperan ya dalam ngasih FPS lebih. Oke, kalau kita ubah ke settingan very high,
dia FPS-nya bisa turun dari 300 lebih sampai ke 280-an ya kalau keadaannya agak sepi. Cuman kalau agak rame dia bisa turun lagi ke 230-an. Tapi kan sejatinya main perang kayak gini kan kita harus sering-sering war ya, ibaratnya harus pasti ketemu situasi yang rame. Mati lu, mati. Iya. Entah kenapa walaupun ngelawan bot feel-nya enak gitu, feel pas ngekill tuh. Padahal lawannya cuman bot. Tuh. Dapat FPS-nya bahkan bisa turun 190-an tapi jarang ya. Fluktuatif lah. Dan suhunya juga untuk game kayak gini doang mah aman banget. Mati sama bot. Daya. Lanjut game kompetitif lainnya yaitu Valorant. FPS-nya lihat teman-teman, udah 600 plus. Anjir, baru beli senjata. Udah di kill. Udah 600 lebih ya untuk Valorant ini dengan efek semuanya rata kiri dan off. Pokoknya yang paling rendah banget lah. Jadi ini udah berlebihan sih ya untuk FPS segini. Mana lagi musuhnya nih? Ya untuk game-game kompetitif gini mah sebenarnya CPU juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau GPU ini lebih banyak kasarnya lebih banyak nganggurnya daripada kita main game-game yang story atau game-game AAA. Kalau game-game kompetitif kayak gini mah rata-rata dia CPU bon. Anjir. Nah, ada gitu aja ya untuk settingan yang rata kiri. Coba kita ubah ke yang very high. Oke, kalau di settingan very high atau rata kanan, ini FPS-nya nggak terlalu beda jauh ya. Anjir, bokong. Lah, di mana itu? Nggak terlalu beda jauh ya, ada di 500-an juga, cuman dia nggak bisa nyentuh 600. Aduh, nggak bisa nyentuh 600. Tapi ya sejatinya main game kayak gini sih kita harus meminimalisir lag ya. Jadi semakin banyak FPS yang didapat semakin bagus. So ya gitu aja lah Valorant. Intinya udah 500 plus lah. Oke, lanjut di Dota 2. Ini dengan settingan rata kiri. Ketemu sniper. Dengan settingan rata kiri hampir sama mungkin ya dengan kemarin yang pengetesan pakai RX 580. Dia ada di sekitar 220-an FPS-nya. Karena memang ya seperti bisa bilang tadi, kalau untuk game-game online apalagi game kompetitif itu rata-rata dia CPU bond. Jadi GPU ini kebanyakan nganggur ya. Kita langsung coba ke high nih. Atau yang best looking. Oke, pada preset best looking di sini dia FPS-nya cuma turun dikit doang ya. Cuma sekitar kurang lebihnya 20 FPS. Tapi grafik yang dihasilin udah beda banget, udah nyaman banget kalau kita main di best looking. Mulai dari air, pohon-pohonannya, bahkan efek-efek skillnya itu udah jauh banget lah. Jadi di sini si GPU-nya lumayan memberikan impact kalau kita ubah settingan ke high ya. Jadi gitu aja untuk Dota 2. Oke, pada pengujian PUBG Steam ini apa ya? PUBG Steam ini ini tuh apa sih namanya? Kalau di kita orang-orang kampung tuh ada yang kebuat dari apa sih? Bambu itu loh. Aduh lupa namanya. Gitulah. Kalau kita main di hutan tuh ada pohon-pohon bambu dibikin kayak meriam gitu tuh, mirip-mirip. Nah, PUBG ini di settingan very low dapat FPS-nya sampai 400 ya, yang mana udah berlebihan banget 400 anjay. Dan di sini kalau game PUBG ini kelihatan si GPU-nya lumayan kepake banyak ya daripada game-game sebelumnya. Di sini ada di 86% usage-nya. Ini kalau settingan very low. Coba kalau kita bentar ubah ke very high ya atau yang rata kanan. Kalau kita ubah ke settingan ultra atau rata kanannya, ini dia turun langsung ya hampir 2 kali lipatnya ke 200-an FPS tuh kurang lebihnya. Apa kalau di tempat rame kayaknya sih bisa lebih turun lagi ya, mungkin ya ke 100-an FPS. Cuman di sini ya susah nyari musuhnya, jadi nyari
momen-momen atau scene dimana rame atau pagi padat, bom asap, bom meledak, molotov dan perang terjadi di mana-mana tuh susah nyari momen kayak gitu tuh. Belum tentu juga aing ini bertahan cukup lama ya di game. Kadang masih 50-an alive, masih 40-an alive udah mati gitu. Nggak sampai ke late game. Jadi ya agak sulit ya nemuin scene dimana yang berat gitu. Tapi di sini suhunya si 7700 XT ini udah mencapai 75-an ya. Ini mungkin suhu tertinggi, kalau juga sih game selanjutnya ya. Cuman untuk beberapa game tadi ini yang paling tinggi ini ada di 75. Tapi sekali lagi, ruangan saya itu tidak ber-AC dan tergolong hangat lah. Jadi menurut saya wajar aja kalau ada di angka 70 lebih. Mungkin kalau ruangan kalian ber-AC, suhu ambien ruangan kalian tergolong dingin, ada di angka 25 atau di bawahnya lagi, mungkin bisa lebih ini ya, lebih dingin ya. Pada pengetesan Battlefield ini udah mentok ya di 200 fps karena memang game ini cuman bisa mentok di 200, gak bisa lebih lagi sob. Saya ubah settingannya juga ya di limit di 200 karena ya percuma juga game-game story FPS kayak gini banyak FPS buat apa gitu, kecuali ya game-game FPS kompetitif itu baru ngaruh. Kalau untuk game story kayak gini sih ya 60 fps aja sebenarnya udah cukup, nggak perlu banyak-banyak. Cuma ya ini namanya ngetes ya, udahlah ya. Coba bentar kita ubah ke yang ultra atau yang rata kanan, dapat berapa fps nih. Nah kalau kita ubah ke rata kanan sama aja fps-nya, ternyata masih ada di 200-an. Berarti kalau misal fps-nya tadi itu nggak di lock bisa 300-an mungkin ya kalau low-nya. Ini kita main high juga, yang very ultra sorry, yang ultra juga kita masih dapat 200-an fps. Jadi ya aman-aman aja sih, suhunya juga di game ini masih aman, nggak kayak PUBG tadi. Wah ini penyerangan bandara apa nih? Nah udahlah ya, gini aja ya pengetesan Battlefield, aman lah. Pada pengetesan ETS 2 atau Euro Truck 2 di settingan rata kiri dapat FPS-nya 200 lebih, yang mana ini nggak berguna ya. FPS segini buat main Euro Truck gitu untuk apa gitu. Ini iseng-iseng aja sih ya. Game yang menurut saya simple tapi seru. Cuma nyetir truk doang tapi kayak seru aja gitu, apalagi kalau punya steering wheelnya. Mantap dah kayaknya. Moga antar kesampaian dah beli steering wheel. Oke kita coba settingannya ultra ya. Oke ini di settingan ultra tanpa ada saya ubah apapun, jadi semua sesuai preset. Ini masih dapat FPS di atas 100, yang mana aman banget untuk main game sekelas ETS 2 ini. Mungkin settingan-settingan lainnya bisa dinaikin lagi jadi lebih realistis lagi, atau bahkan pakai mod gitu, soalnya banyak banget mod di game ini. Jadi ya aman aja sih di game ini. Kalau kalian punya steering wheelnya dan pengen serius gitu ya main simulator kayak gini, VGA ini udah bisa pakai banget ngangkat. Kayaknya pakai 3 monitor juga masih oke dah. Ini kan cuma resolusi 1080p, apalagi kalau 2K atau 4K masih sangat kuat menurut saya. Di GTA 5 dengan settingan rata kiri atau normal ya, karena di GTA 5 cuma bisa normal aja, dia dapat FPS di 188-an. Tapi untuk GTA ini CPU juga cukup berpengaruh ya. Kita ambil dulu nih Mustang. Ini Ford Mustang kan? Itu kok tulisannya kayak Dominator gitu ya? Apa mungkin sama model beda nama? Atau apalah, yang penting bawa aja lah. Oh ini FPS-nya ada di 188 ya di kondisi perkotaan. Kalau di tempat sepi mungkin bisa lebih gede lagi ya, walaupun memang sekali lagi main game kayak gini nggak perlu FPS tinggi-tinggi sih, karena cukup di 60 aja udah aman. Suhunya juga sendiri masih ada di 40-an.
ini ada stuttering dikit, itu karena ini ya, saya main di harddisk bukan di SSD. Jadi kalau ada stuttering dikit ya mohon dimaklumi lah ya, karena harddisk jadul juga, udah 4 tahun lebih kayaknya ini harddisk. Nah ini tempatnya agak sepi nih, tapi coba kita ubah ke settingan ke ultranya ya, yang rata kanan dapat berapa fps nih. Oke, kalau kita di settingan rata kanan naik bis kali ya. Nih bis seru nih kayaknya naik bis nih. Dia dapat FPS-nya di 111-an sampai 130-an. Berarti kurang lebihnya turun sekitar 50-an lah. Menurut saya mending main di ultra lah jelas ya. Oleng dulu gak sih? Oleng-olengin bos. Bis oleng nih bos, bukan bis telolet tapi bis oleng. Yo mari. Kalem. Ini kan sopir terlatih ya, karena Euro Truck Simulator. Jadi aman lah, bawa kendaraan besar gini mah udah hatam di luar kepala ini mah. Mode autopilot juga nyetir kayak gini mah EZ. Nah, masih aman lah. Cuman suhu GPU-nya sekarang terpantau naik ya, ada di 69 derajat Celcius. Kepencet turun. Anjay. Udah lah ya, gitu aja ya pengetesannya. Pada game Far Cry ini di rata kirinya dapat 140-an fps. Dengan suhu juga yang tergolong rendah ya, masih 44 gini mah rendah banget. Wah, EZ nih. Apalagi kasih bayangan kayak gitu, EZ lah. Nggak bisa di-loot. Oh, kalau di tempat-tempat sepi lagi bahkan bisa ke 200-an ya. Ini harus ke objektif dulu nih. Untuk GPU ini juga kalau gamenya enteng-enteng kayak gini mah dia cuman makan daya rata-rata di 100 watt ya, 100 watt, kadang fluktuatif ke 160 tadi itu. Mungkin kalau game-game yang lebih rendah dari ini mah dia cuman di bawah 100 kali ya. Ya intinya Far Cry 5 aman lah untuk settingan very low, karena EZ untuk very low ini mah apalagi cuma 1080 pi. Coba kita ubah ke yang rata kanannya ya. Oke, pada settingan ultra atau rata kanannya di sini turun enggak terlalu banyak sih ya, dia ada di 111-an. Ini dalam kondisi perang juga nih anjir. 2 lawan berapa nih? 2 lawan squad ini. Lawan si Kribo. Tapi anehnya musuhnya Kribo semua, kembar. Entah itu mutan atau gimana. Oh, walaupun dalam scene yang lumayan ramai ada ledakan, dia masih ada di angka 100-an. Bahkan dayanya lebih rendah yang ultra ya. Atau belum ketemu scene yang terlalu berat aja ya. Dia ada di 90 watt tuh tadi tuh. Sekarang naik ke 120-an, naik lagi ke 130, turun lagi ke 110-an tuh. Mungkin tergantung scene ya, pasti tergantung scene. Tuh. Dia makan dayanya kurang lebihnya hampir sama kayak si settingan yang low. Jadi ya mending ultra sekalian. Apain main low. Dah, untuk Far Cry 5 cukup sampai di sini. Nah, untuk Forza Horizon 5 ini kalau kita setting ke very low nya dia dapat FPS 230-an lebih ya. Jadi sangat amat nyaman dan aman banget, karena memang sesungguhnya 1080 very low itu bukan kelasnya untuk 7700 XT ya. Kayak sayang banget gitu, masa 7700 XT pakai 1080 udah gitu very low lagi. Aduh, langsung aja lah kita ke preset yang ekstrim. Nah, kalau preset ekstrim dia dapat FPS di 80-an sampai 90-an. Tapi menurut saya ini worth banget sih, karena grafiknya udah beda banget ya. Detail-detail si grafik mobilnya, aspalnya, dan batu-batuan pohon-pohonannya juga udah detail banget kalau ke ekstrim. Tapi kayaknya kalau di resolusi 4K dia agak ngap kayaknya ya.
Kayaknya sih, soalnya saya nggak punya monitor 4K. Maksudnya di 1080p aja dia cuma dapat 90 sampai 100-an. Mungkin kalau di 4K bisa 50-an mungkin ya. Cuma nanti aja ya, kalau udah ada monitor 4K-nya saya coba tes lagi di resolusi 4K. Penasaran juga sih kadang. Ya kelewat checkpointnya. Ya, aku ngulang dong. Udahlah, capek. Oke, pada Shadow of the Tomb Raider di settingan lowest dapat 270-an ya. 260-an ini sih tergolong enteng ya. Ini kemana nih? Mana jalannya nih? Kanan kah? Lah, nyemplung anjay. Kayak kita ubah aja langsung ya ke yang highest, karena yang lowest ini terlalu ringan. Nah, untuk settingan highest dia dapat di FPS 190-an, 180-an. Karena memang tergantung scene juga ya. Ini ada di dalam goa. Jadi dapatnya 180-an. Dan untuk dayanya sendiri juga sekarang udah hampir max ya, karena dia TDP-nya di 240-an, 245 sorry. Dia udah bisa dikatakan mencapai max dayanya ya. Dia narik daya full, karena memang game ini lumayan berat gitu. Lihat aja di sini si GPU-nya udah 98% dan suhunya juga udah nyentuh 70-an. Oh, ini sudut pandang nih. Oke, kebuka. Oke, aman. Oke, untuk Shadow of the Tomb Raider nih aman lah ya, di 200 lebih bahkan di beberapa scene tertentu. Dan untuk suhunya juga untuk Phantom Gaming ini tergolong standar ke dingin ya, nggak yang panas atau gimana banget. Soalnya RX 580 saya aja kayaknya udah bisa nyentuh 80-an deh. Lanjut di Horizon Forbidden West. Di sini dapat FPS-nya rata-rata di 140-an ya. Untuk settingan rata kiri semua efeknya saya off pokoknya. Kalau ada off ya off, kalau nggak ada ya paling rendah lah. Dia bisa bahkan ke 170-an tuh. Tapi walaupun dia di settingan very low, dia tetap makan daya yang lumayan di 220 watt-an dengan suhu yang kurang lebih 72. Coba kita langsung ke yang ekstrim ya, atau yang very high. Dan kalau kita pakai settingan rota kanan, semua efek saya nyalain ya. Efek apapun yang ada saya nyalain. Ini dia ngepas banget ada di 60-an FPS. Kadang bisa fluktuatif ke ke 70-an. Dan by the way ini saya ngulang gamenya ya, jadi suhunya turun lagi. Yang tadinya saya main di very low itu 70-an, sekarang ke 63-an. Mungkin kalau kita main beberapa menit lagi dia bisa naik lagi ke 70-an. Karena ya balik lagi, suhu ruangan juga sangat berpengaruh untuk suhu komponen kita. Jadi semakin dingin suhu kamu, maka bisa semakin dingin juga suhu si komponen PC-mu. Oke, pengujian di game Sons of the Forest settingan very low ini 140-an ya. Wah, ini yang saya salut nih dari game The Forest tuh. Pemandangannya keren, coy. Hampir realistis. Apalagi kalau kita pakai 4K dan ray tracing yang lain ya. Ini main game-game kayak gini tuh udah mantep lah. Dan untuk 1080p very low ya enteng banget lah. Dapat FPS-nya 130-an, suhunya juga masih dingin. Nah, ya aman-aman aja lah ya. Lah, kok nggak nyala? Oh, harus diklik kanan dulu baru nyala. Oke. Fire in the hole. Udah, kita ubah langsung ya ke settingan very high. Anjay, kalau kita ubah ke settingan very high semua efeknya on. Gila, rumput-rumputnya lihat. Apalagi kalau main 4K nih.
belum pernah ngerasain sih. Moga aja bisa ngerasain ya ntar. Mantap gunungnya juga. Andai teman-teman aing masih pada online nih, masih pada ada, mati nih game nih. Soalnya yang The Forest yang pertama itu udah tamat dan itu seru banget. Apalagi game ini yang terbarunya ini, pasti lebih seru. Cuman sayangnya Sons of the Forest ini spek minimumnya udah lumayan tinggi dibanding The Forest yang awal. Kalau The Forest yang awal itu spek minimumnya tuh PC kentang pun ya kasarnya bisa main gitu. Minum dulu lah. Nah kalau di Sons of the Forest ini nggak bisa karena memang dia minimumnya udah berat. Kayaknya memang udah beda engines ya. Nah ini kan yang sedikit kan. Oh nggak bisa. Bisa deh. Bisa dong. Kalau di The Forest tuh harus pakai tombak loh atau pedang. Ini pakai batu bisa loh tuh. Anjir dimakan langsung coy. Kalau The Forest tuh harus dimasak dulu. Ini bisa dimakan langsung. Oke lah, aman lah ya untuk Sons of the Forest nih. Tuh suhunya juga kayak rata-rata game tadi ada di 70-an. Masih sama lah. Mantap ini game. Oke, pengujian game terakhir saya lakukan di game-game online ya yang mungkin orang-orang di sini masih pada main nih, kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail, Point Blank gitu ya, atau bahkan Dragon Age. Untuk game-game sekelas ini mah ya kayaknya agak berlebihun ya kalau pakai 7700 XT ini. Udah bisa banget lah, bahkan di resolusi 4K pun untuk game-game online kayak gini ya udah gampang lah. Jadi untuk game online udah tutup mata aja, aman. Jadi gimana sob? Walaupun gak full potensi, tetap oke kan untuk performanya si 7700 XT ini? Apalagi ini cuma di resolusi Full HD 1080p yang mana udah luber-luber FPS-nya. Buat kamu yang ngejar FPS kayak main game kompetitif tadi ya, Valorant, CSGO gitu, tentunya dengan monitor harus tinggi, VGA ini sangat amat rekomendasi sih sob. Dan juga buat kamu yang ngejar resolusi tinggi kayak main game-game AAA gitu tadi ya, VGA ini masih oke kok di resolusi 4K. Tapi teman-teman harus perhatiin juga di PSU-nya. Saya ini kan pakai PSU FGA ya yang 550 watt. Yang bisa dibilang ngepas banget di 550 watt sesuai dengan rekomendasinya. Tapi kalau saran saya sih baiknya pakailah yang 600 atau 650 watt. Biar aman aja sih, jaga-jaga nggak ngepas banget. Dan usahakan juga udah sertifikasi 80 plus gold ya. Ya kali VGA-nya udah sekelas 7-8 jutaan, tapi si PSU-nya belum 80 plus gold. Aneh kan? Saran saya kalau teman-teman mau VGA-nya lebih adem lagi suhunya dan juga daya yang ditarik tuh lebih kecil, kalian bisa nyalain fitur phishing atau limiter FPS sesuai dengan refresh rate monitor kalian. Kayak yang teman-teman lihat di sini, antara phishing nyala dan phishing off itu daya dan suhunya terlampau jauh ya. Jadi saran saya kalau kalian nggak butuh banget banyak FPS kayak main game kompetitif CSGO, Valorant dan segala macam, ya main game-game kayak PUBG gini di limit aja atau nyalain phishingnya. Gimana sob menurutmu tentang VGA ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sob. Dukung saya dengan cara subscribe, dan kalau kalian mau belanja online kalian bisa pakai link yang ada di deskripsi, atau boleh juga sih sawer via Saweria.